Pernah nggak lu ada di situasi kacau, semua orang panik, suara naik, chat numpuk, masalah datang barengan, dan tanpa mikir lu langsung ke bawah arus. Habis itu lu nyesel sendiri. Tadi gue bego banget, harusnya gue bisa lebih tenang. Jujur aja, sering kali yang bikin hidup lu kelihatan berantakan itu bukan masalahnya, tapi cara lu bereaksi. Di momen yang butuh kepala dingin, lu malah jadi orang pertama yang nyulut api. Di sini gue bakal bongkar 6 rahasia tetap tenang, meski semua orang panik. Kalau lu bener-bener praktek, pelan-pelan lu bakal berubah dari orang yang selalu kepanikan jadi orang yang bikin orang lain mikir, anjir nih, orang kok bisa setenang itu? Satu, berhenti. Jadi budak refleks. Orang panikan itu hidupnya cuma jalan pakai mode otomatis. Ada berita buruk dikit, langsung spam chat. Nada suara orang naik sedikit, lu balas lebih tinggi. Ada masalah kecil, kalimat pertama lu. Gimana nih? Gimana nih? Rahasia pertama. Paksa diri lu buat jeda sebelum bereaksi. 3 detik aja. Tutup mulut, tarik napas, hitung pelan di kepala. 1, 2, 3. Di 3 detik itu, lu pindahin diri lu dari mode refleks bocah ke mode orang yang mikir dulu baru gerak. Orang yang nggak punya jeda, hidupnya selalu diseret keadaan. Orang yang punya jeda, pelan-pelan jadi orang yang ngatur keadaan. 2. Fokus cuma ke yang bisa lu atur. Banyak kepanikan muncul karena lu nyoba ngontrol hal yang sebenarnya nggak bisa lu sentuh. Omongan orang, sikap keluarga, keputusan bos, komentar random di internet, semua mau lu lawan. Orang yang tenang punya kebiasaan beda. Setiap ada kekacauan, dia nanya ke dirinya sendiri. Dari semua ini, apa yang benar-benar bisa gua gerakin sekarang? Kalau itu di luar kontrol lu, berhenti buang energi. Kalau itu di dalam kontrol lu, fokus habis-habisan. Begitu lu berhenti berantem sama hal yang nggak bisa lu ubah, panik turun, otak lu punya ruang buat nyari solusi. 3. Bungkam suara sampah di kepala. Kepala lu sering lebih berisik daripada dunia luar. Gue pasti gagal. Gue nggak bisa. Kalau salah gimana? Suara-suara ini bikin otak lu makin sesak dan makin panik. Orang yang tenang bukan berarti hidupnya gampang. Mereka cuma nggak ngasih panggung ke suara sampah itu. Pas situasi lagi berat, mereka ganti skripnya. Oke, kacau. Tapi langkah pertama apa? Setiap kali kepala lu mulai berisik, jangan diam aja. Ganti manual. Tenang. Satu hal dulu. Pelan-pelan. Kedengarannya sepele, tapi dari kalimat kecil kayak gitu, identitas lu pelan-pelan berubah. 4. Tenangin napas, tenangin otak. Waktu panik, napas lu otomatis jadi pendek dan cepat. Tubuh lu kirim sinyal ke otak. Bahaya, lari. Padahal seringkali nggak ada bahaya nyata, cuman pikiran yang lari kemana-mana. Orang yang tenang tahu, sebelum ngatur situasi, mereka harus ngatur badan dulu. Caranya simpel. Tarik napas dalam lewat hidung, tahan sebentar, keluarin pelan lewat mulut. Ulang beberapa kali tanpa drama. Lu lagi nggak main yoga, lu cuman lagi ngomong ke tubuh lu. Tenang, kita masih hidup. Waktu napas mulai stabil, otak jauh lebih gampang diajak kerja sama. 5. Stop. Ngasih makan kekacauan gratis. Hidup lu susah tenang karena hampir tiap hari lu ngasih makan otak dengan hal yang bikin panik. Berita lebay, drama orang lain, gosip nggak penting. Masalah yang bahkan bukan masalah lu. Otak lu jadi kebiasaan hidup dalam mode darurat. Begitu ada masalah beneran, dia langsung overreact karena sudah dilatih panik dari hal-hal receh. Orang yang tenang, pilih apa yang boleh masuk ke kepala. Mereka nggak buka semua hal, nggak ikut semua ribut, nggak konsumsi semua obrolan. Kalau lu pengen tenang waktu krisis beneran datang, stop bikin otak lu kecanduan kekacauan palsu. 6. Punya prinsip biar nggak gampang goyang. Orang yang gampang panik biasanya nggak punya fondasi. Opini orang gampang bikin dia goyah, tekanan kecil udah bikin dia mikir mau nyerah. Orang yang tenang selalu punya prinsip dan arah. Mereka tahu mereka siapa, mereka lagi ngejar apa, dan hal apa yang penting buat mereka. Jadi ketika dunia ribut, mereka tetap bisa berdiri di tempat yang sama. Mulai sekarang, tentuin 1-2 hal yang nggak bisa lu tawar. Nilai lu, standar lu, tujuan lu. Begitu lu punya pegangan, situasi boleh goyang, tapi kepala lu nggak ikut jatuh. Di dunia yang makin bising dan panikan, orang yang bisa tetap tenang itu langka. Dan justru itu yang bikin dia berbahaya. Jeda sebelum bereaksi, fokus ke yang bisa lu atur, bungkam suara sampah di kepala, atur napas, jaga apa yang lu konsumsi, dan hidup dengan prinsip yang jelas. Kalau lu ngerasa selama ini lu kebanyakan panik, mungkin ini waktunya lu latih diri buat jadi orang yang paling tenang di ruangan. Kalau lu butuh diingetin terus, simpan konten ini, dengerin ulang, dan mulai praktek hari ini, bukan nanti.